Halo Sobat J, apa kabar? Siang hari ini di tempat ini saya janjian dengan salah seorang sahabat baik saya. Dan kayaknya ada sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kita perbincangkan pada siang hari ini. Yuk, kepoin yuk. Sobat J, sekarang saya ada bersama teman saya yang satu ini. Hai. Nah, ini saya berteman sama dia 10 tahun kayaknya lebih ya. 2008. Nah, bahkan 2008 berarti berapa? 16 tahun loh saya kenal sama dia. Dan orang ini orang yang luar biasa. Sedikit produk ono antik saudaraku ya. Kenapa kok antik? Nanti kita akan bicara panjang lebar. Biar dia kenalan sendiri. Nama saya Frans Sokyong, saya dari komunitas CFM yang menangani di Young Men untuk anak mudanya. Kata kuncinya dia melayani di Young Men, gerakan anak muda. Kenapa tadi kok saya bilang produk ono antik? Karena kalau saya lihat, coba saya lihat ya, rambutnya ini mulai low, ada ubannya ini mulai banyak yang putih gitu ya. Tapi yang membuat saya heran adalah usianya sudah OTW ke tuwek. Tapi kok masih senang melayani anak muda, itu ya saya heran. Apa yang membuat kamu setia sampai hari ini? Ya, jadi yang pertama saya sendiri pada saat mengikuti melayani di dalam camp Young Men. Pada saat itu saya menjadi seorang fasilitator. Kemudian saya itu ada hati untuk tertarik, rasanya kenapa kok harus enggak anak muda ini yang untuk kamu layani begitu. Nah, setelah saya terjun di dalam pelayanan untuk anak muda ini, memang masalahnya begitu kompleks gitu. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang kamu ini melayani di Young Men. Young Men Katolik ya. Betul. Sobat JE, Young Men Katolik ini adalah salah satu modul yang ada di dalam komunitas Catholic Family Ministry atau CFM. Dan Leong ini adalah salah seorang pembicara levelnya nasional. Ya, levelnya nasional luar biasa. Dan ternyata Leong ini punya kerinduan karena mungkin dulu hidupnya berantakan gitu. Iya, boleh dikata berantakan di dalam keluarga ya. Nanti saya jelaskan. Berantakan dalam keluarga, terus dia juga punya kerinduan anak muda ini juga perlu gitu ya. Supaya kenapa pada saat nanti masuk dalam kehidupan keluarga, ya paling enggak jangan sampai nambah-nambahi keluarga yang rusak ya, gitu ya. Boleh singkat cerita ya, apa yang kamu alami dulu? Ya, saya hidup di dalam keluarga yang keras. Papa saya begitu keras di dalam mendidik anak-anaknya, sehingga saya mengalami kekerasan mulai kecil, sehingga kekerasan itu yang menyebabkan saya mengalami suatu kepahitan di dalam hidup saya. Nah, kepahitan itu mulai kecil sampai saya benar-benar bisa melepaskan pengampunan itu di tahun 2012. Bayangkan teman-teman ya, saya lahir di tahun 78, saya baru bisa mengampuni di tahun 2012. Berarti umur berapa? 34. Ya. 34 baru bisa melepaskan pengampunan itu ya. Saya. Nah, begitu saya melepaskan pengampunan, saya begitu banyak di dalam melayani anak-anak muda ini, saya begitu banyak melihat mereka kepahitan juga pada intinya sama di dalam keluarga, kebanyakan terhadap papa. Ada terhadap mama, tapi itu jarang sekali. Dominannya ke papa. Ya. Bahkan kenapa kok sampai dengan hari ini saya juga masih rindu untuk melayani, karena begitu banyak, sekali lagi begitu banyak anak muda ini yang salah jalan. Ya. Mereka di dalam usia mudanya itu mereka merasa bahwa aku kepingin free. Rumah ini seolah-olah sebagai kayak kos-kosan. Ya, cuma tempat tidur aja. Iya, jadi begitu tahu seperti yang saya alami, ternyata mereka juga mengalami. Begitu tahu jamnya papanya pulang, mereka mereka dari papa ya. Dari papa. Ya. Pulangnya nanti jam-jam 11 malam, jam 10 malam, pada saat papanya sudah tidur, dia masuk, naik ke atas, tidur, besok pagi sekolah. Sobat JE, itu loh, lihat ya, banyak anak muda ternyata seperti itu, menghindari orang tua, terutama papa. Ada enggak kira-kira contoh nyata anak muda yang kepahitan papa dan kemudian efeknya apa yang dia lakukan? Mungkin kamu ada pengalaman? Ya, jadi yang paling fatal itu adalah mereka mengatakan begini, saking kepahitannya terhadap papanya, sampai dia mengatakan, tunggu, suatu saat saya besar, saya akan bunuh papa, saya akan balas papa. Itu ada ya? Ada. Sampai mau bunuh papa itu ada? Ada. Itu sampai ada yang kepahitannya sama papa itu, sampai dia akhirnya menjadikan bukan seorang pria lagi, mungkin bisa sampai transgender. Jadi maksudnya dia bisa ACDC. Jadi karena kepahitan dengan papa itu, terus kemudian salah satunya sebagai bentuk protes
ada yang sampai LGBT gitu. Ada juga. Ya. Terus Ada. selain itu narkoba mungkin. Narkoba, narkoba. Terus apa lagi? Yang pasti itu main cewek. Free sex. Free sex. Jadi pelariannya mereka itu karena mereka di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, haus akan kasih sayang. Jadi mereka pacaran itu seolah-olah supaya menyenangkan dirinya sendiri. Pacarannya dibuat pokoknya gua happy. Ya. Jadi sebetulnya persoalan anak muda itu sebetulnya tidak kalah dengan orang-orang yang sudah dewasa, sudah menikah ya. Iya. Bahkan mungkin anak-anak muda ini ceritanya lebih serem-serem gitu Lebih kompleks. Kalau orang tua, kalau setahu saya yang dewasa paling cuma selingkuh, bener ya? Betul. Tapi kalau anak muda ya selingkuh iya, nanti dengan orang tua, nanti narkoba. Dan Sobat JE ternyata apa yang disampaikan sama Leong ini ada benernya juga, karena pada saat saya beberapa kali itu melayani di penjara, itu ternyata bisa dikatakan 70% lebih itu anak-anak muda yang ada di sana, itu yang mereka mengalami problem dalam keluarga. Beneran ini. Coba kalau nggak percaya, Sobat JE kapan coba kunjungan gitu ya ke penjara, ke LP gitu ya. Nanti kan ketemu banyak anak muda yang mengalami problem di dalam penjara. Dan mungkin Leong itu ya yang membuat kamu sampai hari ini setia melayani di kegerakan anak muda. Ya, karena Leong ini terbeban bagaimana jangan sampai paling tidak apa yang bisa dia lakukan adalah menolong dengan apa yang dia bisa. Nah, kira-kira kalau ada anak-anak muda yang mau ikut camp Young Men, itu kapan? Kalau camp Surabaya Young Men di bulan Juni. Ya. Juni tanggal? Juni. Oh, nanti saya tampilkan teasernya ya. Anak-anak muda kalau mau ikut camp Young Men, termasuk mungkin Anda yang sudah punya anak dan mau diikutkan, jangan lupa nanti daftar di teaser yang nanti akan saya, itu nanti ada kontak personnya kepada siapa daftar. Tapi sebelum daftar, Leong, boleh nggak dijelaskan singkat saja apa sih camp Young Men itu? Oh ya, ini yang mau tadi saya bilang kan. Nanti kelupaan. Jadi di dalam camp Young Men itu jangan merasa bahwa campnya tidak mendapatkan sesuatu atau mendapatkan apa-apa. Kalau selama 3 hari 2 malam benar-benar teman-teman mengikuti atau anak-anak bapak ibu mengikuti camp ini dengan benar, saya yakin pemulihan di dalam keluarga, pemulihan antara papa sama anaknya dengan mamanya atau dengan kakaknya terus dengan saudaranya pasti akan terjadi. Puji Tuhan. Jadi jangan lewatkan camp ini, karena sekali lagi saya dalam melayani di dalam camp ini mendapatkan sesuatu. Bahkan di dalam setiap saya pelayanan sampai dengan saat ini, meskipun saya maaf tadi yang sudah disampaikan bukan saya sombong, saya sebagai pembicaranya di depan saya duduk pun mendengarkan itu saya pasti mendapatkan sesuatu. Jadi di dalam setiap camp itu ada satu, ya paling tidak ada di reminder, oh kamu kelihatannya kamu melenceng loh ya, seperti gitu. Jadi kayak ada reminder. Dan sudah banyak contoh ya, Leong. Anak-anak muda yang bisa dipulihkan. Yang dulunya mungkin orang bilang, oh ini masa depan suram. Tapi sekarang ternyata mengalami sebuah perubahan dan hidupnya jauh lebih baik gitu ya. Akan melayani. Oke. Sekarang pesan terakhir, Leong. Ajak mereka supaya mereka mau ikut camp Young Men nanti. Mari teman-teman, sobat-sobat muda, sobat JE, mari pada bulan Juni, akhir Juni kalau tidak salah, mari sama-sama mengikuti camp Young Men ini di Trawas. Pastikan jangan lewatkan, pasti lawatan Tuhan terjadi atas hidupmu dan pemulihan akan terjadi dalam hidupmu. Kau pasti mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan ketemu dengan master yang satu ini. Oke? Oke. Thank you. Sobat JE. God bless you. God bless.